warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Vina Astikasari dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Pacitan dari kelas 3B. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai manajemen pendidikan. Mari kita simak videonya bersama-sama. Dari materi manajemen pendidikan terdapat 4 poin yang harus kita pelajari. Yang pertama, yaitu definisi manajemen pendidikan. Yang kedua, tujuan manajemen pendidikan. Yang ketiga, fungsi manajemen pendidikan. Dan yang keempat, yaitu peran manajemen dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Definisi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan suatu proses sistematis yang mengatur dan mengelola seluruh kegiatan pendidikan secara terencana dan berkelanjutan. Proses ini mencangkup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap berbagai sumber daya pendidikan seperti tenaga pendidik, peserta didik, kurikulum, sarana-prasarana, serta pendanaan pendidikan. Melalui manajemen pendidikan, setiap kegiatan dalam lembaga pendidikan diarahkan agar berjalan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan optimal. Tujuan manajemen pendidikan ada 5 poin di dalam tujuan manajemen pendidikan tersendiri, yaitu yang pertama, mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan mutu dan kualitas proses pembelajaran. Yang keempat, mengatur dan mengkoordinasikan seluruh sumber daya pendidikan. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan terarah. Fungsi manajemen pendidikan terdapat 4 poin di dalam fungsi manajemen pendidikan, yaitu yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan yang keempat yaitu pengawasan. Mari kita definisikan fungsi-fungsi tersebut di slide berikutnya. Definisi perencanaan. Perencanaan merupakan tahap awal dalam manajemen pendidikan yang berfokus pada penetapan tujuan dan arah penyelenggaraan pendidikan. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan peserta didik, penentuan visi dan misi lembaga, penyusunan kurikulum, program pembelajaran, kalender akademik, serta perencanaan penggunaan sumber daya seperti tenaga pendidik, sarana-prasarana, dan anggaran pendidikan. Perencanaan yang baik menjadi dasar agar seluruh kegiatan pendidikan berjalan terarah, efektif, dan efisien. Definisi pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pengatur struktur kerja dalam lembaga pendidikan. Tahap ini meliputi pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang kepada kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, serta pihak terkait lainnya. Selain itu, pengorganisasian juga mencangkup pembentukan tim atau unit kerja, penetapan alur koordinasi, dan mekanisme kerjasama. Dengan pengorganisasian yang jelas, setiap individu memahami perannya, sehingga kegiatan pendidikan dapat berjalan secara terkoordinasi. Definisi penggerakan. Penggerakan merupakan tahap pelaksanaan dari rencana yang telah disusun. Pada tahap ini, pimpinan pendidikan berperan dalam mengarahkan, membimbing, dan memotivasi pendidik serta peserta didik agar mau dan mampu melaksanakan tugasnya dengan optimal. Penggerakan mencangkup pelaksanaan proses belajar mengajar, penerapan metode dan strategi pembelajaran, pemberian motivasi, serta penciptaan iklim belajar yang kondusif. Tujuannya agar seluruh rencana dapat terwujud dalam kegiatan nyata. Definisi pengawasan. Pengawasan adalah proses memantau atau menilai pelaksanaan kegiatan pendidikan untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi pembelajaran, penilaian kinerja pendidik, serta monitoring program pendidikan. Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan, meningkatkan mutu, dan mengambil keputusan selanjutnya, sehingga kualitas pendidikan dapat terus ditingkatkan.
Peran manajemen dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yaitu manajemen di sekolah dasar dapat berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Efisiensi diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya sekolah secara optimal, seperti pemanfaatan anggaran, sarana prasarana, dan tenaga pendidik secara tepat guna, hingga kegiatan pendidikan dapat berjalan tanpa pemborosan, pengaturan waktu, jadwal pembelajaran, serta pembagian tugas yang jelas juga membantu proses belajar mengajar berlangsung lebih teratur dan lancar. Sementara itu, efektivitas manajemen terlihat dari kemampuan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan melalui program yang matang, pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa, serta pelaksanaan pembelajaran yang terarah. Sekolah mampu meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil belajar peserta didik. Evaluasi pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi dasar perbaikan, sehingga mutu pendidikan di sekolah dasar dapat terus ditingkatkan. Yang terakhir, kesimpulan dari manajemen pendidikan, yaitu manajemen pendidikan merupakan proses pengelolaan seluruh sumber daya pendidikan secara terencana dan terkoordinasi melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Di sekolah dasar, manajemen berperan sangat penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, mengatur tugas dan waktu secara tepat, serta memastikan proses pembelajaran berjalan terarah dan berkualitas. Melalui pelaksanaan pembelajaran yang terkelola dengan baik serta evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan, sekolah tidak hanya mampu mencapai tujuan pendidikan, tapi juga terus meningkatkan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi manajemen pendidikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga dapat menambah pemahaman mengenai materi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.